6 tanda suami yang benar-benar peduli kepada istrinya. Jika kita tidak mengubah diri menjadi lebih baik di usia ini, akan sulit untuk berkembang di masa depan. Kemana roh kita pergi saat tidur? Assalamualaikum sahabat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana roh kita pergi saat tidur? Dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya dan yang belum mati dalam tidurnya. Surat Az-Zumar. Ayat ini mengungkapkan bahwa saat tidur jiwa kita seperti berpisah sementara dari tubuh dan hanya Allah yang mengendalikan kapan jiwa itu akan kembali. Tidur sebenarnya adalah bentuk kematian sementara di mana Allah menahan jiwa yang telah ditetapkan untuk mati, sementara jiwa lainnya dikembalikan ke tubuh saat kita bangun. Dari tidur, kita diajarkan untuk lebih merenung bahwa takdir kita sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidur adalah pengingat bahwa kita hanya diberi kehidupan untuk sementara. Maka, dari itu, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk bekal amal baik di kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum sahabat. Ada 6 tanda suami yang benar-benar peduli kepada istrinya. Yang keenam sangat jarang dijumpai. Yang pertama, dia akan protes jika istrinya sering mengunggah foto selfie di media sosial. Bukan karena cemburu, tetapi karena dia ingin melindungi kehormatan istrinya. Yang kedua, dia akan khawatir jika istrinya pergi dengan laki-laki yang bukan mahram, karena keselamatan dan kehormatan istri adalah prioritasnya. Yang ketiga, dia selalu mengingatkan jika aurat istrinya terbuka di tempat umum, karena dia ingin istrinya selalu terjaga dengan baik. Keempat, dia waspada dengan pergaulan istri. Suami yang peduli akan selalu mengingatkan tentang teman-teman yang baik. Yang kelima, dia selalu memperhatikan ibadah istrinya, karena ia yakin menjaga iman bersama itu penting. Dan yang keenam, dia tidak gengsi untuk meminta maaf saat salah, karena ia tahu cinta itu saling menghargai dan belajar bersama. Apakah dari 6 tanda ini ada pada suamimu? Assalamualaikum sahabat. Inilah tempat-tempat yang paling aman ketika akhir zaman kelak. Pertama, Tanah Syam yang meliputi Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah. Sebagaimana dalam hadis, ketika terjadi fitnah, maka sesungguhnya keimanan akan berada di Syam. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, kota Mekah. Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal tidak akan mampu memasuki Mekah karena kota ini dijaga oleh barisan malaikat yang berdiri di setiap sudutnya. Yang ketiga, kota Madinah menjadi kota aman saat akhir zaman karena juga dijaga ketat oleh para malaikat untuk menghalau fitnah dan serangan Dajjal. Oleh karena itu, mari kita berdoa agar dijaga dari fitnah Dajjal dan ujian akhir zaman. Semoga kita dijadikan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum sahabat. Inilah ciri-ciri yang harus diruqyah berdasarkan dari karya tulis Ustaz Abdullah bin Abdul Aziz Al-Hidan, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Pertama, jauh dari ketaatan khususnya solat fardu, merasa malas untuk melaksanakan solat. Kedua, sakit kepala yang terus-menerus tanpa disebabkan gangguan psikologis atau medis. Ketiga, mudah marah dengan kemarahan yang amat sangat sehingga kehilangan kontrol atas dirinya. Keempat, pikiran yang linglung, tidak terarah dan tidak fokus. Kelima, merasa lemas yang menyelimuti tubuh dan diiringi dengan rasa malas yang luar biasa serta kehilangan tenaga. Kelima, susah tidur pada malam hari atau tidak nyenyak dalam tidur. Keenam, perasaan gelisah, sedih serta dada terasa sempit yang berkepanjangan. Jika ditemukan tanda-tanda ini atau sebagiannya meskipun hanya satu, hendaknya segera melakukan ruqyah mandiri dengan ayat Al-Quran. Adapun ayat-ayat ruqyah akan kami sampaikan pada konten selanjutnya. Semoga kita selalu dilindungi dari gangguan jin dan sihir. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum sahabat. Inilah 3 sungai yang ada di dalam surga berdasarkan ayat Al-Quran. Pertama, terdapat sungai susu yang tidak berubah rasa, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 15. Kedua, terdapat sungai arak atau homer yang lezat, namun tidak memabukkan, sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat 5-6. Ketiga, terdapat sungai madu yang sudah disaring dan sangat lezat, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 15. Semoga kita dapat menikmat 3 sungai ini di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum sahabat.
Pada saat solat ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita tanpa mereka sadari. Mari kita bahas 7 di antaranya dan yang ke-7 paling sering dilakukan. Pertama, rambut yang diikat seperti punduk unta. Hal ini dilarang, bukan hanya ketika solat namun juga ketika di luar rumah. Kedua, bagian bawah dagu yang tidak tertutup saat memakai jilbab atau kerudung karena bagian di bawah dagu adalah aurat wanita. Ketiga, mata yang tidak mengarah pada jari telunjuk saat tahiyat. Keempat, dahi yang terhalang mukena yang terlalu tebal ketika sujud. Kelima, memejamkan mata ketika solat. Keenam, bersujud terburu-buru karena sujud itu adalah momen paling dekat dengan Allah, lakukan dengan penuh ketenangan. Dan ketujuh, mulut yang tidak bergerak saat melafalkan Al-Fatihah dan surat lainnya. Sampaikan hal ini pada yang lainnya, semoga solat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum sahabat, renungkanlah ini wahai para istri. Inilah gambaran jika suatu saat nanti suamimu meninggal. Tidak ada lagi baju berantakan di lemari yang sudah kamu susun rapih. Tidak ada lagi handuk basah yang tergeletak di atas kasur. Tidak akan ada lagi canda tawa yang kamu dengar. Tidak akan ada lagi seseorang yang membuatmu jengkel. Dan tidak ada lagi seseorang yang berjuang tulus untuk kebahagiaanmu. Maka dari itu, selagi suamimu masih ada, hargailah dan taatilah dia. Selagi tidak keluar dari syariat Islam, jadilah rumah yang nyaman untuk dia pulang. Karena jika suamimu sudah tiada, semua akan menjadi penyesalan bagimu. Bisa jadi suamimu bukanlah orang yang sempurna, dan bahkan mungkin suamimu belum mampu untuk membahagiakanmu. Namun yakinlah ketika dia bekerja, apa yang ada di benaknya, ia selalu berpikir bagaimana caranya agar keluarganya mendapatkan kebahagiaan. Jangan tunggu semuanya terlambat. Hargailah dia selagi ada cintai. Dia lebih dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Semoga keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Inilah malaikat yang tidak tersenyum kepada baginda Rasulullah. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika baginda Rasulullah diangkat ke langit untuk menerima perintah salat, seluruh penghuni langit tersenyum menyambut kedatangan beliau. Namun ada satu sosok yang tidak tersenyum dan hanya memasang muka datar. Baginda Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang siapakah sosok itu dan alasan mengapa ia tidak tersenyum seperti penduduk langit lainnya. Jibril berkata bahwa sosok itu bernama Mikail dan ia tidak pernah tersenyum lagi semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka dan memperlihatkannya kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail sendiri digambarkan sebagai sosok besar yang memiliki 1000 wajah, di mana di setiap wajah terdapat 1000 mulut, dan di setiap mulut terdapat 1000 lisan, yang semuanya itu digunakan untuk memohon ampunan untuk umat baginda Rasulullah. Di usia 40 tahun, kita memasuki masa transisi penting. Para nabi pun diutus pada usia 40 tahun. Ini adalah waktu di mana kita harus merenungkan hidup dan melakukan perubahan positif. Jika kita tidak mengubah diri menjadi lebih baik di usia ini, akan sulit untuk berkembang di masa depan. Doa khusus untuk yang sudah masuk umur 40 tahun dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardlahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Semoga Allah memperbaiki hidup kita dan menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah.